Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video tutorial saya. Kali ini kita akan mencoba membahas secara cepat bagaimana menyelesaikan uji Mann Whitney dengan SPSS. Jadi teman-teman, biasa dalam video saya, sebelum kita akan mencoba tutorial, maka sebaiknya kita harus memahami apa yang dimaksud dengan uji Mann Whitney. Jadi uji Mann Whitney ini adalah uji non-parametrik yang fungsinya ya, sangat bermanfaat bagi jenis-jenis penelitian eksperimen dan komparatif. Eksperimen ini dan dimaksud adalah uji-uji yang ada pemberlakuan, sedangkan komparatif ini uji-uji yang membandingkan beberapa variabel. Nah, supaya kita bisa mengetahui apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan antara kelompok yang berbeda, bukan antara kelompok yang sama. Tapi kalau kelompok yang sama biasanya kita menggunakan uji Wilcoxon kalau dia non parametrik, tapi kalau parametrik menggunakan uji dependency test. Nah, uji Mann-Whitney memiliki kesamaan fungsi dengan uji independency test. Ini yang harus kita perlu ketahui teman-teman. Hanya perbedaan uji Mann-Whitney, jenis Mann-Whitney ini adalah uji non parametrik yang sangat tidak harus memenuhi asumsi dalam pengujiannya. Jadi biasanya kalau misalnya peneliti itu menggunakan uji independency test, tetapi syarat-syarat dari uji independency test itu tidak bisa terpenuhi, maka salah satu option yang harus dilakukan oleh peneliti itu menurunkan uji menjadi uji Mann-Whitney. Nah, jadi ini teman-teman sebagai option jika uji independency test tidak dapat dilaksanakan oleh karena data tidak normal, meskipun sudah dilaksanakan transformasi data dan lain-lain. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusan ya sama dengan uji-uji sebelumnya, ya jika signifikan di atas 0,05 artinya tidak ada pengaruh, dan jika sebaliknya maka ada pengaruh. Langsung saja teman-teman, sebelum kita mengujinya maka kita harus perhatikan dulu master table yang harus kita persiapkan. Nah, di sini saya akan mencoba men-share. Nah, ini contoh data-data dari uji Mann ini yang akan kita gunakan. Nah, ini satu contoh judul pengaruh model asuhan perawatan primary nursing terhadap kualitas asuhan perawatan. Jadi teman-teman, ini jenis penelitian eksperimen, ini model yang kita terapkan dan kita akan melihat kualitas asuhan perawatan. Datanya ada di bawah ini ya teman-teman. Kalau kita melihat ya, misalnya ini data kualitas asuhan perawatan kelompok intervensi, artinya kelompok yang diberlakukan, yang diberikan model primary nursing, dan sebaliknya di sebelah kanan ini yang warna kuning ini adalah kelompok yang tidak diberikan model ini. Lalu kita bandingkan bagaimana kualitas asuhannya. Jadi kita bandingkan antara nilai ini dengan nilai ini, apakah ada perbedaan antara model asuhan yang dengan primary nursing dengan yang tidak diberikan model primary nursing. Jadi sampel kita ada 54 orang. Langsung saja kita akan ke SPSS ya. Kita akan pindahkan dulu data ini, kita copy, kita akan pindahkan ke SPSS ya. Ini kita tandai teman-teman, ini kan kelompok satu lah kita ibaratkan, ini adalah kelompok intervensi. Maka kita sekarang ke tabel SPSS. Nah, jadi kan di sini data view, variable view, data view kita pindahkan tadi kelompok pertama, yaitu kelompok intervensi yang diberikan model. Tadi sudah kita copy ya, kita copy. Lalu kita pastikan data kita sudah masuk ya, data kita sudah masuk. Lalu teman-teman di sebelah ini kita wajib mengcoding. Kita buat kode 1, artinya kelompok 1 atau kelompok intervensi. Kita kode 1 aja. Jadi kita kode 1 sampai nanti 54 sampel terpenuhi. Jadi sampai 54 ya.
Oke, ini sudah masuk ya. Lalu kita ambil tadi yang kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol tadi ada. Kita pakai nilai numeriknya ya, jangan nilai yang sudah dikategorikan. Nah, kita ambil contoh nilainya ini, lalu kita kopikan. Ya. Lalu kita muat di SPSS kita. Nah, jadi datanya ditaruh di bawah ini teman-teman. Sesudah kelompok ini tadi, baru kita taruh di bawah ini. Di nomor 55. Hasil dari kelompok kontrol. Baru kita ini coding jadi 2. Artinya kelompok kontrol. Jadi kodenya 2. Jadi kode ini semata-mata untuk mengkode. Itulah bedanya uji independen tes dan uji mandiri ini, cara pengkodeannya berbeda dengan uji-uji lainnya, dan cara memasukkan datanya itu berbeda. Oke, kita masukkan ya dengan kode 2 ya. Kemudian ya sudah kita isi semua, lalu jangan lupa kita variable view. Nah, jadi ini variable 1 ini artinya tadi nilai ya. Nilai dari kualitas ya, nilai. Oke. Dan ini kelompok. Oke. Kemudian kita berikan labelnya ini menjadi nilai kualitas asuhan. Lalu di sini adalah kelompok. Kemudian ini kita buat 0 ya, biar sama datanya ya, berbeda. Lalu kita tengok data kita tadi, oke, nilai sudah masuk, kelompok sudah. Nah, kemudian teman-teman klik lagi variable view, jangan lupa diisi adalah ini value-nya ini 1 artinya kelompok intervensi ya. Kemudian kita tambah 2 kelompok kontrol. Lalu add baru oke. Kalau sudah diisi semua, tinggal kita melakukan analisisnya. Jadi seperti pada video-video saya sebelumnya, kita mulai dari analyze. Nah, lihat di sini non parametrik. Oke, ada non parametrik. Biasanya kalau SPSS yang baru-baru itu nanti ada legasi sebelum ini. Tapi kalau ini versi masih versi lama, langsung saja nanti legasi baru klik to independent sampel. Artinya 2 sampel yang berbeda kelompok. Oke, kita okekan ya. Langsung ini kualitas ini teman-teman kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kelompok kita pindahkan ke sebelah bawah, lalu kita define group. Ya, tadi kan 1 dan 2. Kita klik 2, baru continue. Nah, ini kan sudah tercentang ini, pastikan tercentang. Ini option, oke, ini abaikan saja ya. Exit juga diabaikan saja. Oke, tinggal oke, lalu kita tinggal klik oke, lalu kita akan membaca hasilnya. Oke, maka akan keluar hasilnya. Nah, hasil yang keluar ya, jadi teman-teman kita akan bisa melihat uji signifikannya pada bawah ini asim equal to tell. Nah, jelas di sini teman-teman ya, cara membaca kita bahwa ada perbedaan ya antara kelompok yang diberikan model asuhan perawatan atau MAKP primary nursing dengan yang tidak ya, dengan yang tidak melakukan model tersebut. Jadi ada perbedaan antara kelompok ya yang diberikan model dengan yang tidak, atau ada pengaruh pemberlakuan model itu terhadap peningkatan kualitas. Jadi begitu saja teman-teman untuk ya video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa nanti di video saya itu di like, share, and comment. Terima kasih.